ambil air nih, sudah dua lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu dihormati guru kita Bapak Ustaz Nasir, guru kita Bapak Ustaz Fauzi dan Bapak RT, seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pada minggu yang lalu bahwa kita ridho Allah sebagai Rabb. Yang kedua adalah wabil islami dina, dan Islam sebagai agama. Kita harus ridho dan rela bahwa Islam sebagai agama. Islam sebagai agama berasal dari firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam dinan sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima. Islam asal katanya daripada aslama yuslimu islaman, yang memasrahkan diri, dari salimah. Dan ini salah satu salimah itu adalah menjadi salah satu nama Allah yang sering kita baca setiap kali sholat. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, engkau adalah as-salam. Jadi salah satu nama Allah adalah as-salam. Wa minkas salam, dan dari engkau ya Allah as-salam, datangnya keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau juga kembalinya keselamatan. Fahayyina Rabbana bisalam, hidupkanlah kami dalam keadaan salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata, dan masukkan kami ke dalam surga. Apa itu? Darussalam, yakni kampung keselamatan. Ya, itu salah satunya. Dan salam ini juga menjadi kebahagiaan bagi penduduk surga saat mendapatkan salam dari Allah. Makanya di dalam surah Yasin diulang sampai 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam, mendapatkan salam dari Allah disampaikan kepada penduduk surga. Tuh kan. Terbilang itu tadi itu ya. Keselamatan, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada yang nanya, kok sampai 3 kali giliran itu? Karena saking senangnya, ya, saking senangnya. Makanya kadang-kadang di dalam surah Yasin sebagian orang ini diulang 3 kali. Ya, salamun qaulan, salamun ucapan salam, qaulan ucapan mir rabbir rahim, dari Tuhan, dari Allah yang Maha Penyayang. Kenapa? Karena saking senangnya, ya. Dan tidak hanya itu, nabi-nabi yang lain juga sama. Kita mendapatkan salam dari bukan orang, dari zat yang selama ini kita rindukan wajahnya. Nanti kita bisa melihat, ketemu dengan Allah. Kalau sekarang nggak bisa, karena orang kan begitu. Nabi Allah Musa sendiri kapok, ya, pengen ketemu Allah di Tur Sina, baru sinarnya saja gunung meledak, ya, sampai dia disuruh membuka alas kakinya sampai dia pingsan, kapok. Itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Allah Ibrahim minta juga diperlihatkan kaifatuhil mauta, bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah mati. Akhirnya apa? Fakhudh arba'atan minat tayr, suruh ambil 4 macam ekor burung, fasurhunna, cacak-cacak, wad'uhunna ala kulli jabal, apa, letakkan di setiap bukit, wad'uhunna, dan panggil, ya'ti nakasa, ya, mereka itu akan mendatangi. Ini yang sudah halus dicacak-cacak itu mereka terbang menjadi satu lagi. Itu. Jadi Allah Maha menghidupkan. Bahkan dalam Yasin dijelaskan
Mayyuhyi al-'idhama fahiya ramim. Siapakah yang sudah menghidupkan tulang belulang itu, yang sudah di dalam tanah ribuan tahun jadi tulang belulang, emang bisa hidup lagi? Ditanya begitu. Qul mayyuhyi al-'idhama fahiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang itu sementara itu sudah hancur? Qul, kata Allah, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa menghidupkan tulang belulang itu adalah zat yang pertama kali menumbuhkan, menghidupkan, menciptakan yang pertama kali, yakni Allah. Jadi as-salam itu adalah salah satu bentuk dari nama Allah, salah satu nama Allah. Dan di dalam akhir surah Al-Kahfi kita dijanjikan oleh Allah akan ketemu, ya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi di dalam akhir surah Al-Kahfi itu dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin yarju, berharap, liqa'a rabbih, ketemu dengan Tuhannya. Nanti kita ketemu nggih, ya. Yang selama ini kita ini nanti akan ketemu. Apa syaratnya? Fal ya'mal amalan sholiha. Syaratnya pertama adalah beramal sholih. Kayak gini, sholat, puasa, ya. Apapun bentuknya. Amal sholih tidak hanya ini, karena nanti ada dua, ada yang makhdhuf, ada yang bermakhdhuf, ya. Ada amal yang sifatnya langsung seperti sholat, puasa, ya. Ada yang bermakhdhuf yang tidak langsung, sosial, ya. Bahkan memindahkan duri yang ada di jalan itu juga merupakan amal yang sholih. Tadi yang mobil ngepel supaya jangan sampai anak jatuh itu, ya, di pel itu juga bagian daripada amal sholih. Jadi jangan terlalu sempit memahami amal yang sholih. Yang kedua, di samping kita beramal sholih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah. Yang sekarang percaya dengan adanya ilmu hitam. Nah, sekarang kalau memang santet itu sebenarnya ada apa enggak? Ya. Nabi memang pernah disantet oleh orang Yahudi perempuan, namanya Lubayd bin Asim laki, Lubayd bin Asim. Suatu saat Rasulullah sakit panas, datanglah dua malaikat menjenguk Nabi. Begitu ditanya dua malaikat ini bagaimana pendapatnya setelah melihat Rasulullah panas, yang kata malaikat yang satu ini terkena santet oleh perempuan Yahudi, ya. Di mana adanya santetnya? Dikasih tahulah di dalam sumur, di mana di dalam sumur itu nanti ada batu, di bawah batu itulah nanti ada beberapa gumpalan benang, beberapa ikat, 11 ikat di situ, dan itu adalah alat yang dipakai. Akhirnya Ammar bin Yasir diperintah oleh Nabi untuk mencari sumur itu yang ada di rumah si fulan, diambil dari dalam sumur, dikuras, terjadilah di situ, ketemu barangnya, dan itu sebagai anukut, gumpalan-gumpalan benang, dan itu Nabi disuruh membaca apa oleh Allah? Al-Falaq dan An-Nas. Jadi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, hilang. Jadi memang dari dulu santet itu ada. Nabi kena, ya. Bahkan wafatnya Nabi itu adalah salah satunya bekas sisa-sisa racun yang beberapa puluh tahun yang lalu pernah diracun perempuan Yahudi juga. Nabi ditanya sukanya itu daging apa, diundanglah Nabi dengan para sahabat, disiapkan
daging kambing kesukaan Nabi bagian paha, dan ditaruhlah racun yang luar biasa. Beberapa sahabat setelah mencicipi daging itu kontan mati di tempat. Saat Rasulullah mencicipi daging itu, begitu masuk Jibril datang memberitahu bahwa itu adalah racun, langsung dikeluarkan dari mulutnya. Dikeluarkan dari mulutnya, langsung masih ada tersisa-sisa itu, dan itu kambuh saat Rasulullah terakhir mau wafat. Ya. Kenapa? Apa maknanya? Kok bisa sisa-sisa itu? Karena Allah tidak mau membiarkan Nabi ini wafat dalam keadaan biasa. Apa artinya? Nabi wafat menurut sejarah ini itu dia termasuk syuhada. Jadi matinya mati syahid karena sisa-sisa itu. Dan Rasulullah ini wafat itu dimulai sejak haji wada, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal ya. Ya Rabiul Awal kemudian ya wafatnya kan ya. Jadi hanya selisih 4 bulan. Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, 4 bulan. Nah, di haji yang terakhir ini Dzulhijjah inilah ini Rasulullah agak sedikit berbeda ya. Saat itu dia misalnya ciri-cirinya itu kurban kambing sebanyak 100. Kurban sebanyak 100 ekor kambing. Dipotong dengan tangan Rasulullah sendiri sampai 63 kambing. Nah saat 63 itulah Rasulullah tidak kuat, sudah tidak mau melanjutkan lagi. Disuruhlah Sayyidina Ali untuk melanjutkan sampai angka 100 kambing. Itu nggak biasa, sahabat juga. Apa maknanya itu? Ternyata 63 itu adalah umur dari Nabi. Nggak ada yang tahu. Begitu udah wafat baru tahu. Angka 63 itu adalah umur Nabi. Apa maknanya itu? Maknanya juga Nabi tidak mau sepanjang umurnya itu tidak berkurban. Jadi dihitung setiap tahun itu adalah satu kambing. Pasti itu dalam sejarah itu ada maknanya. Ya. Keberatan itu. Hah? Kalau kata keberatan. Iya, keberatan. Jadi itulah mana-mana itu sudah luar biasa. Sampai Rasulullah Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, sampai detik-detik itu seminggu ya menjelang itu barulah Rasulullah sampai terkena sakit. Bahkan Rasulullah saat dalam kondisi sakit itu sempat dipapah oleh Fadl Ibnu Abbas, anaknya Ibnu Abbas, dan juga Ali ya, dipapah ke tempat ke tempat sholatnya itu. Karena ini sama-sama ponakan, karena Abbas ini adalah saudara dari Abu Thalib ya, saudara dari Abu Thalib. Dan itu bagian daripada ciri daripada Nabi Muhammad. Kayak yang kedua, wabi Muhammadin nabiyya, kita juga harus ridho bahwa Nabi Muhammad nabiyan wa rasulah, sebagai nabi dan rasul. Tuhan sebagai Rabb, yang kedua Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ada juga dulu pernah Rasulullah itu bentuk fisiknya luar biasa ya. Bahkan orang hanya ngelihat aja ada yang bisa beriman. Dulu ada namanya Hasan, pakai sidah, bukan Hasan. Hasan bin Thabit. Pernah dia ini jago bikin syair, puisi, ahli sastra lah kalau sekarang. Langsung dibayar oleh orang kafir Quraisy
untuk membuat syair untuk menjelek-jelekan Nabi. Karena dia pakar, dibayar mahal, dipanggillah Hasan bin Thabit ini. Berani gak kamu membuat syair untuk merendahkan dan menjelek-jelekan Nabi? Apa kata Hasan? Berani, ya, siap. Tapi saya tidak mungkin bisa mencela seseorang kalau saya nggak melihat fisiknya. Kasih tahu dulu mana yang namanya Muhammad itu. Akhirnya dikasih tahu tempatnya, diperlihatkan, itu biasanya lewat. Begitu dilihat oleh Hasan bin Thabit ini, Rasulullah, dia langsung kaget, bersinar, wajahnya cakep dan luar biasa, dan langsung dia balik lagi kepada orang kafir Quraisy ini. Apa? Begitu ditanya, bagaimana? Sanggup apa enggak? Saya tidak sanggup. Kenapa? Saya tidak bisa melihat kekurangan dan kejelekannya, dan saya akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia beriman. Gak jadi untuk menjelek-jelekan, tapi dia justru beriman kepada Nabi. Dan Hasan, ya, bin Thabit ini menjadi motivator. Jadi kalau mau perang, untuk memperkuat para sahabat supaya semangat, maka dibuatlah puisi-puisi itu. Nah, itulah namanya Hasan bin Thabit, sebagai orang yang pakar dalam bidang sastra, dalam bidang syair. Jadi Nabi Muhammad, ada beberapa sahabat dengan melihat saja dia sudah beriman, ya, percaya kepada Nabi, termasuk Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam juga beriman kepada Nabi. Itu tinggal melihat aja dia. Sebelumnya Yahudi dia. Begitu melihat sosok Nabi dari kejauhan, langsung bersyahadat. Nah, itu Abdullah bin Salam. Jadi seorang nabi dan rasul, kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul dan nabi terakhir, ya. Wah, apa itu dalam Al-Quran, khataman nabiyyin, ya. Wa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah, akan tapi dia Rasulullah dan penutup dari para nabi. Jadi jangan lagi wajib kita tidak percaya kalau ada orang sampai sekarang ini, misalnya ada orang ngaku jadi nabi. Kan sekarang masih ada itu, ya, masih banyak. Malah di India itu saya lihat ya beberapa orang sampai ngaku-ngaku begitu, ada yang begini sembuh. Gimana kalau bisa sembuh benar, ya? Orang yang cacat nih, orang yang nggak bisa jalan dipegang sama dia sembuh, ya kan? Bagi kita umat Islam itu gak heran, ya, ada yang disebut misalnya dengan istidraj. Jadi orang, kalau ada orang yang hebat, dia nggak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tapi dia hebat, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, tidak heran, karena setan pun bisa, ya, nggak heran, setan pun bisa, ya. Karena itu kita tidak boleh terkesima gitu lah, malah sampai kita percaya. Nah, ini naudzubillah. Jadi sekali lagi, kita rela dan ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Wabil Qur'ani imamat, dan dengan Al-Quran sebagai imam. Imam biasanya kalau kita sholat, imam itu kan dijadikan sebagai panduan di depan, ikutin gitu, ya. Imam ruku, ya kita ikut ruku, imam sujud, kita ikut sujud. Artinya apa? Kita dalam hidup ini yang kita ikuti satu, pedomannya Al-Quran. Mungkin beli motor baru, ya. Motor ini supaya terawat, ya, bahkan yang naikinya pun supaya selamat. Lah kita harus pakai aturan. Ada namanya buku panduan, kan, ya. Ada buku panduan. Ini servis berkala, ya kan, sekian ini ganti oli, sekian ini ganti ini, ada terus ada. Kalau mau
Selamat kita lo naik motor gitu kan. Bahkan kalau mengendara pakai helm, pakai ini ada semua. Dan itu diatur di buku pedoman itu. Pakai SIM kan gitu. Nah, buku pedoman itu dengan tidak ada niat menyamakan Al-Quran dengan buku pedoman itu, artinya apa? Kita kalau mau selamat nih visi kita dunia sampai akhirat, yaitu buku pedomannya apa? Al-Quran. Ya, kita motor kalau mau terawat, jalan juga selamat, ya ikutin pedoman. Kalau kita kan gitu. Kenapa yang udah bagus-bagus, yang berisik diganti sama yang berisik? Macam-macam ya kan. Terus kagak diurusin tuh, sampai mati tuh motor ya kan. Dari baru kaget berbanyak. Iya, ganti oli juga udah api ngebul tuh kenapa? Ya, belum kita kemana-mana kagak pakai helm, ya habisnya bahaya kan gitu. Jadi kalau mau selamat kita ikutin aturan, pedomannya sudah ada. Nah, termasuk kita dalam Al-Quran juga begitu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara bertetangga, bagaimana kita cara bersosial dengan masyarakat, semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Makanya kadang-kadang kita sama tetangga itu kan begitu ya. Nih. Makanya Nabi wanti-wanti di dalam sabdanya itu ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah hormati tetangganya. Sampai begini ya Rasulullah, pentingnya dengan tetangga. Karena tetangganya sangat rawan ini, ya kan? Ada salah berantem anak, namanya jadi berantem dulu. Ya, jadi benar-benar Nabi luar biasa. Dengan tetangga aja harus diatur, harus baik. Karena siapa kalau ketika kita mengalami sesuatu musibah apa, kalau bukan tetangga, ya kan? Makanya bangga sama tetangga. Lah ini mana tetangga dimusuhin, ya kan? Ya pernah juga kita dulu ya bertetangga pernah lah ya. Itu nggak boleh kita mau lewat depan rumah dia langsung gobuk itu. Buru-buru kita sampai mau keluar ngobrol itu, gagal. Ada itu. Tapi kalau kita ketemu biasa ya, senyum, menyapa kan gitu, menegur. Jangan sampai kita sama tetangga kagak baik. Nah itu ditegur di dalam hadisnya Nabi itu. Menghormati tetangga, menghormati tamu, nah itu penting. Jadi sekali lagi, kalau kita mau selamat dari dunia sampai akhirat, maka pedomannya Al-Quran. Gak paham Al-Quran, sekarang sudah banyak terjemahannya, ya bisa dibaca. Dan Al-Quran itu tidak hanya bacaan, dan kalau dibaca juga berpahala, ibadah maksudnya. Membaca Al-Quran termasuk ibadah, membacanya. Bahkan satu huruf dibalas 10 kali lipat. Kalau kita baca Bismillah atau Alif Lam Mim itu bukannya tapi per hurufnya itu dibalas 10 kali lipat. Itu apa? Nah, Iqra. Ya maksudnya buku Iqra. Ya, potongan-potongan ayat. Iya. Buku Iqra ya yang saya pahami dari Iqra 3 ke atas, petikan-petikannya itu memang ayat-ayat Al-Quran diambilnya ya. Kalau 1, 2 sih enggak itu ya, model apa itu enggak ini. Tapi kalau yang itu petikan-petikan ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau misalnya untuk sampai kita bersuci enggak ya untuk Iqra. Tapi kalau kita niat apa yang tertulis di dalam Iqra itu merupakan Al-Quran dan itu merupakan untuk belajar anak, ya tetap wallahu a'lam bishawab, bagi saya itu tetap berpahala. Karena petikan-petikan ayat ya, apalagi Quran itu sudah ayat-ayat Al-Quran semua. Jadi secara otomatis nanti anak begitu ke pertama Al-Quran dia sudah banyak kenal. Yang hebat siapa? Penyusunnya ini ya. Hebat. Jadi metode Iqra. Walaupun sekarang tuh banyak ya, ada qiraati, sudah macam-macam sekarang.
metode ya. Itu cara. Terserah mau lewat mana kek, yang penting nyampe di Pondok Gede kan gitu. Terserah mau pakai metode apa kek ya. Yang penting intinya nanti kita bisa baca Al-Quran secara baik dan benar. Kalau kita zaman kecil kan apa tuh? Al-Baghdadiyah itu ya. Baghdadiyah alif tan a i bu ba bi bu ta itu kan. Alif fathah an in kun itu kan dulu buat kita ya. Kagak kenal itu kalau sekarang kan itu. Ada yang protes, sekarang kagak tahu huruf jadinya nggak bunyi-bunyi doang, ya. Fathah kagak paham, a i u mana alif. Kalau kita kan diperkenalkan itu. Bagi saya pribadi sih, saya intinya mah bukan kenal huruf a i u, bukan. Intinya dia bisa baca Quran. Metodenya mah terserah ya. Mau dia ini yang penting dia bisa baca Al-Quran baik benar sesuai tajwid yang standar maksudnya ya. Kalau fasih sih kita memang bukan ahlinya kali. Paling nggak standar kita sah buat sholat kan gitu. Kalau untuk itu sih apa namanya ahli qur'an ya. Ada bidangnya lagi ya khusus itu Al-Quran. Kalau kita paling nggak secara umum makharijnya benar, panjang pendeknya benar ya. Makharij huruf tepat keluarnya huruf itu tepat udah ya. Cadel-cadel dikit ya udah biarin. Nah itu Al-Quran sebagai imam, jadi kita tidak boleh apa namanya berpaling dari Al-Quran. Kayak wadil Ka'bah di kiblata, dan dengan Ka'bah sebagai kiblat. Rasulullah dalam Al-Quran dijelaskan sebelumnya umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Rasulullah berdoa kepada Allah minta dibalik menghadapnya ke Masjidil Haram itu 1 tahun 8 bulan berdoa kepada Allah, baru dikabulkan selama 1 tahun 8 bulan. Lah kita berdoa kepada Allah baru 2 hari seminggu kagak dikabulkan udah kapok. Rasulullah dikabulkan itu 1 tahun 8 bulan baru diterima oleh Allah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah saat beribadah sholat itu ke Masjidil Haram, itu 1 tahun 8 bulan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat ada kata-kata hal yang kurang berkenan ataupun salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'al amal wal afat wa qina biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min sayyi'ati wa tarfa'na biha ila a'la darajat. Allahumma la tad'alna min maqamina hadha wa min sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartahu wa la dayna illa qadaytahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dayna illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytahu wa la maridan illa syafaytahu wa la ma'idan illa rahimtahu. Allahumma fil dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pengumuman malam Senin besok ya. Malam Senin besok